Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Djamari Caniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan pada Rabu, 17 September 2025 di Istana Negara, Jakarta Pusat. Djamari menggantikan Budi Gunawan yang terkena reshuffle kabinet pada Senin, 8 September 2025. Sebelum pelantikan ini, posisi Menko Polkam sempat dijabat sementara oleh Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin sebagai Menko Polkam ad interim. Djamari Caniago bukan sosok baru di dunia militer Indonesia. Pria kelahiran Padang, Sumatera Barat, 8 April 1949 ini merupakan lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, AKABRI tahun 1971. Karier militernya cukup panjang, di antaranya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrad pada 23 Mei 1998 hingga 24 November 1999. Setelah itu, ia dipercaya menjadi Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat sejak 9 November 1999 hingga 1 Maret 2000. Lalu menjabat Kepala Staf Umum TNI pada 8 Maret 2000 hingga 16 Maret 2004. Selain pengalaman di bidang militer, nama Djamari juga sempat mencuat saat menjadi bagian dari Dewan Kehormatan Perwira atau DKP. Dewan ini berperan memberikan pertimbangan agar Prabowo Subianto diberhentikan dari dinas militer terkait tuduhan keterlibatan dalam kasus penculikan sejumlah aktivis pada 1997-1998. Kini, setelah puluhan tahun berlalu, Prabowo justru mempercayakan Djamari untuk memegang posisi strategis di kabinetnya sebagai Menko Polkam. Berikut keterangan pers Djamari Caniago usai dilantik Presiden Prabowo sebagai Menko Polkam. PR pertama Pak dari Presiden Pak. Kan kemarin ada tuntutan publik untuk reformasi Polri, untuk itu apakah itu akan jadi sorotan atau prioritas Bapak sebagai Menko Polkam yang baru? Kan tadi sudah disebutkan ada ketua badan. Siapa tadi? Pak Doviri. Nah, udah jelas. Apa lagi? PR pertama dari Presiden apa Pak? Arahan dari Presiden. Arahan dari Presiden. Iya Pak. Arahan dari beliau. Gunakan sisa umur untuk kepentingan bangsa dan negara. Pak melihat kemarin Berapa umur saya? Siapa yang tahu? 76. 77 tahun. Ya, sebentar lagi. 77 tahun. Gunakan sisa umur itu untuk tetap mengabdi kepada bangsa dan negara. Nggak ada istilah-istilah. Tantangan terbesar sekarang apa Pak? Kemarin Kenapa? Komunikasi awalnya dengan Presiden sebelum penunjukan apa pesan-pesannya dan lain sebagainya mungkin Pak? Pesannya itu tadi. Ayo kita sama-sama baiki, walaupun saya tahu kita sudah berusia sekian, sisa umur itu kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu yang disepakati pada saya. Pak, tapi melihat beberapa kali ada kerusuhan gitu, Bapak melihatnya ini seperti apa Pak agar tetap aman Ya itu gimana melihatnya Pak? nantilah. Saya kan belum ke kantor. Tapi ada tantangan nggak sih Pak melihat kondisi yang sekarang Pak? yang harus jadi prioritas Pak sekarang? Makanya saya kan belum ke kantor. Nanti kantor saya kan dapat laporan. Apa sudah ada komunikasi dengan Pak Syafri Pak? Dengan Pak Syafri itu kooperasi dengan Pak Syafri ya komunikasi sebagai kawan banyak. Kalau sebagai Menko Penanganan Polkam pasca demo kemarin, ricu itu Pak, yang ada kemarin, Pak. jadi concern juga Bapak. Kenapa? Penanganan pasca demo ricu kemarin itu juga jadi concern untuk Bapak atau penugasan dari Pak Prabowo. Sementara beliau mengatakan seperti itu, nanti tinggal saya menjabarkannya setelah saya mendapatkan informasi yang lengkap dari kantor Menko Polkam. Koordinasi polisi Berarti ini langsung Masih sertijab ya Pak? ada orang bilang setelah demo Saya itu. nanti ke sana. Hari ini ya Pak? Langsung Iya, sertijab? nanti ke sana. Bukan sertijab lah, beliau kan ad interim ya. Jadi ya tadi udah bicara di interim. Ada prioritas untuk mencari Pak? Koordinasi polisi dan TNI sendiri nanti apakah memang harus diperbaiki ke depannya Pak? Itu yang saya bilang, saya lihat tuh kalau perbaikan terus menerus lah ya, masa hanya satu event. Enggak. Kami yang jelas memerlukan dukungan semua, pertama dari kalian untuk kepentingan ke depan kita. Ya, Pak Prabowo kita harus bersatu, nggak ada lagi cerita lain. Kalau kita ingin menjadi bangsa yang baik, mari kita bersatu bersama-sama untuk menghadapi bangsa ke depan. Gitu ya. Terkait reformasi Polri Pak, ini apakah arahnya akan pergantian Kapolri atau seperti apa Pak? Wah belum tahu, kok tanya Presiden lah itu. Tapi ada komunikasi mungkin Pak? dihubungi Presiden sejak Nanti kapan lain Pak? kali lagi kita tambah setelah saya konsolidasi di kantor. Oke Pak. Dihubungi Janji ya Pak ya. Terima kasih.